Halo sahabat YouTube, kali ini San akan ngebahas alur cerita film Sisu, yang diliris tahun 2023, yang diperankan oleh Jorma Tomila. Alur cerita tentang seorang penambang, yang harus berurusan dengan tentara Nazi. Yuk tanpa basa-basi mari simak videonya. A few moments later. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan si kakek pensiunan tentara Finlandia, yang sedang mencari nafkah, dengan menambang emas di kali gak jauh dari kotanya, di saat negaranya lagi sibuk berperang melawan tentara Nazi. Kakek yang udah lama pensiun pun menghiraukan peperangan tersebut, karena dirinya udah tua. Tiba-tiba sang kakek dikejutkan dengan bongkahan emas, yang sangat banyak. Sang kakek pun kaget, dia sampai syok, karena baru pertama kali melihat emas sebanyak itu. Kakek pun bergegas menyudahi kerjanya, dan langsung ingin pulang untuk menjualnya. Di saat kakek di perjalanan pulang dengan kudanya, dia kaget dengan banyak mayat tergantung di sepanjang jalan. Di tengah-tengah perjalanan kakek bertemu dengan tentara Nazi, yang sedang mau lewat, bernama Axel Henny dan Jack Dolan, beserta pasukannya. Kakek pun dengan santuy menghiraukannya karena dia tidak ingin mencari masalah. Di saat kakek bertemu lagi dengan pasukan tentara Nazi yang kedua kalinya, si kakek malah diinterogasi, dan tentara Nazi pun mengetahuinya, bahwa si kakek tukang tambang, yang sedang membawa emas. Sontak mereka pun ingin membunuh si kakek dan merebut emas tersebut, dan bahkan tentara Nazi, menembaki anjing kesayangan si kakek tersebut. Otomatis si kakek pun marah langsung menghabisi semua tentara tersebut dengan gampangnya, karena dulunya, si kakek adalah militer terbaik, pembunuh berdarah dingin, yang paling ditakuti pada masa itu. Para tentara Nazi pun yang di depan merasa aneh, karena mendengar beberapa tembakan. Alhasil mereka pun putar balik untuk mengecek temannya, apakah sudah membunuh si kakek. Pas sesampai di lokasi temannya, tentara Nazi pun terkejut karena yang mati bukan si kakek, tapi malah temannya sendiri. Sontak sang kapten pun marah, dan berniat untuk mengejar si kakek untuk membunuhnya, dan merebut emasnya. Kembali ke sang kakek yang mengetahui bahwa dirinya dalam bahaya, ia pun terus berlari. Sang kapten pun melihat si kakek, tanpa basa-basi langsung menembaki si kakek tersebut. Si kakek dengan gesitnya terus berlari, tapi si kakek pun malah apes, ia malah menginjak ranjau bom yang dipasang tentara Nazi. Sontak si kakek pun terjatuh, dan menewaskan kudanya. Alhasil emas yang dibawa si kakek pun berjatuhan. Tentara Nazi pun terkejut, karena emas yang dibawa si kakek begitu banyak. Di saat tentara Nazi ingin menembak si kakek, dengan sigap si kakek melempar batu pas mengenai bom ranjau tersebut. Tentara Nazi pun marah dan menembaki si kakek tanpa ampun. Si kakek pun berlindung dengan tameng besinya dan berhasil kabur. Tapi sang kapten gak berani menghampiri si kakek, karena medan jalannya dipenuhi ranjau, dan kapten pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap si kakek. Tapi pada akhirnya, 3 anak buah kapten pun malah tewas kena ranjaunya sendiri. Pada akhirnya kapten pun memaksa 2 tawanan perempuan, untuk memadu jalan ke depan. Kembali ke si kakek yang berhasil kabur, sedang istirahat meraung kesakitan, karena badannya penuh dengan luka. Tiba-tiba pasukan Nazi yang mengejar dengan membawa anjing pelacaknya sudah dekat. Si kakek bersembunyi, dan langsung melakukan aksinya masuk ke kolong mobil untuk membocorkan tank bensin, supaya anjing tentara Nazi tidak bisa melacak keberadaannya. Tapi mobil pun malah berhenti dan tentara Nazi pun mengetahuinya. Sontak si kakek pun keluar dengan membakar dirinya sendiri, supaya anjingnya gak berani menggigit. Tentara Nazi pun langsung menembaki si kakek tersebut, dan si kakek segera nyemplung ke danau untuk menyelamatkan diri. Sang kapten Nazi pun perintahkan anak buahnya untuk nyusul nyemplung ke danau untuk mengambil emasnya. Akan tetapi 3 anak buahnya tewas langsung dibunuh si kakek. Si kakek segera keluar dari air dan tentara Nazi yang mengetahuinya langsung menembaki si kakek tersebut. Dengan cerdasnya si kakek menggendong mayat tentara Nazi untuk melindungi dirinya dari tembakan. Si kakek pun terus berlari dan akhirnya selamat. Malam pun tiba, si kakek yang bersembunyi, sedang beristirahat. Di rumah kosong, tiba-tiba si kakek mendengar suara anjingnya yang ternyata masih hidup. Si kakek pun langsung keluar mencari anjing tersebut, tetapi ternyata anjingnya si kakek terpasang bom. Awalnya ini adalah trik tentara Nazi, untuk menangkap si kakek, dengan memancing si kakek dengan anjingnya tersebut. Alhasil trik tentara Nazi pun berhasil.
si kakek pun tertangkap dan digantung oleh tentara Nazi. Siang pun tiba, si kakek yang punya nyawa banyak ternyata belum mati, berusaha menyelamatkan diri, badannya dipenuhi banyak luka sobek dan peluru masih menancap. Singkat cerita, rombongan tentara Nazi yang masih hidup mengarah pulang. Si kakek dengan emosi memuncaknya membunuh satu persatu tentara Nazi, dan menyelamatkan tawanan wanita untuk bekerja sama membunuh tentara Nazi tersebut, dan di akhir cerita Kapten Nazi berhasil melarikan diri dengan pesawat yang menjemputnya, tetapi si kakek tidak pernah membiarkan sang kapten lolos begitu saja. Dia pun terus mengejar sang kapten sampai ke pesawat, dan mereka pun bertarung sampai titik darah penghabisan. Sang kapten pun tewas dan si kakek jatuh bersama pesawat yang pilotnya udah mati tertembak tersebut. Cerita pun tamat dan si kakek selamat dengan membawa emasnya kembali, karena jatuhnya pesawat tepat di atas lumpur yang dalam.